Tabo masa gedepa oleh Umar bin Khattab ada wagatnya bena salah Fatimah tamang dalam agama Islam gebudak gejak langsung rumah ada waga. Fatimah nyau ku dengar kah kata mang Islam. Segalam kita mau gedengar Fatimah baca surah Taha dari ayat 1 sampai ayat 14. Watenya karena ego gebudak getamang Umar bin Khattab ban kalen tengah baca Quran getampa ada dalam sebuah riwayat ru darah red bibi Fatimah. Watenya gebedah suami baik ne popoh ji suami getrom dalam sago bintih kedua dumnan hebat Umar bin Khattab. Nyo pakonkah tamang dalam Islam long patih karena Al-Quran benar kuatra ka baca puno surah Taha tah ku kalon coba saya lihat tidak boleh hajit nema eron drone golom tamang dalam agama Islam drone hana wudu dalam hajit mat Al-Qurannya sehingga diwudukan diajarkan untuk wudu oleh Fatimah. Saat itu Umar bin Khattab baca meluluh lantak hatinya Umar bin Khattab nyawakan bahasa manusia. Nyo bukan rekayasa seorang manusia makhluk sehingga keluarlah kalimat Muhammad Pat kepuan hana rutan wakah kajawab Muhammad Pat. Dengan gagahnya Umar bin Khattab berangkat ke suatu tempat. Di sana perkumpulan Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Dalam rumah tersebut ada Hamzah. Setiba Umar bin Khattab ke sana, diketuk pintu, Muhammad mana? Muhammad di mana? Siapa yang di luar? Tanya oleh Hamzah. Nyolong Umar bin Khattab. Umar bin Khattab iluwa di dalam Hamzah. Nyan tabo buhu, tabi derajat, taban-taban buhu, saban-saban asadullah, orang yang buhu melawan kafir Quraisy. Yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai pada malam yang mulia ini, bisa merasakan indahnya nuansa Ramadan, kita hiasi dengan ibadat di dalamnya. Semoga satu waktu pun Allah akan mencabut nyawa kita sedang kita berpuasa beribadah kepadanya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi merupakan seorang manusia pilihan. Di atas lisannya dan di atas hatinya Allah turunkan Al-Quran, sehingga dalam satu ungkapan yang pernah diriwayatkan oleh bersumber dari Siti Aisyah saat ditanyakan oleh para sahabat bagaimanakah akhlak Nabi, representasi daripada akhlak Nabi Muhammad, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran itu sendiri. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kita hormati bersama guru kita Abi Imam Syekh masjid yang kita cintai ini, BKM, pengurus masjid, jamaah sidang solat Isya dan Tarawih, wabil khusus kepada MC yang baru saja memberikan informasinya. Hampir takut penceramah malam ini hampir pulang ke rumah. Alhamdulillah, itu menghilangkan rasa tegang kita. Jadi baiklah, dalam momentum yang singkat ini kepada jamaah semua yang kami hormati, saya tertarik mengingat malam besok nuzul Quran, ataupun malam ini di sebahagian wilayah di dunia sudah memperingati nuzul Quran. Alangkah indahnya kita bahas ma yata'allaku bil Quran, tentang Al-Quran itu sendiri. Sebelum kita masuk dalam materi, sebelum kita masuk dalam ilmu, lebih dahulu kita bahas menyangkut dengan bagaimana fenomena, bagaimana persentase terhadap orang-orang yang mahir dan bisa membaca Al-Quran. Kami awali pertemuan ini dengan sebuah survei yang dilayangkan oleh Kemenak RI tahun 2023. Tercatat bahwa 44,57% orang Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. 55% diantaranya yang bisa membaca Al-Quran. Tahun 2017
survei yang pernah kami baca yang dilayangkan oleh Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mereka mencatat bahawa 57% penduduk Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. 35% diantaranya buta aksara. Apa maknanya? Bukan hanya tidak bisa membaca, tetapi orang yang bisa membaca, tetapi mereka tidak mengenal dengan huruf-huruf Al-Quran itu sendiri. Yang selanjutnya, di Aceh, berapa persen Ustadz yang tidak bisa membaca Al-Quran? Tercatat dari survei sebelumnya, bukan survei tahun ini, bukan tahun 2024, bukan pula tahun 2025. Akan tetapi survei ini 2 tahun sebelumnya, tercatat bahawa 35% Muslim di Aceh yang bisa membaca Al-Quran. Ini merupakan sebuah pukulan yang sangat berat, di mana Aceh diberikan otonomi khusus untuk mempraktekkan syariat Islam, untuk mereka mempraktekkan dengan leluasa bagaimana siklus kehidupan, atmosfer kehidupan yang berbasis syariat Islam. Tetapi saat survei dilakukan terhadap anak-anak Aceh, baik itu kaula muda, remaja, dewasa, orang-orang yang sudah tua renta, tercatat 35% di antara mereka hanya yang bisa baca Al-Quran. Ini merupakan sebuah fenomena yang membuat hati kita riskan. Yai pegat hati tanya orang siklun malai, seperti tercoreng warna hitam di jidat kita. Kenapa? Karena orang-orang yang mempraktikkan Islam di Aceh hampir dominan, lebih daripada setengahnya tidak bisa membaca Al-Quran. Nyokenuh survei yang dilakukan. Bukan pertanyaan apakah benar atau tidak survei itu, tapi kalau kita lihat sekarang rasa-rasanya cilagenya menyejaman masa ubud kamu wate masa daruratnya kada pegah sang-sang galak di darurat lom kon. Tapi na positif wate masa darurat apa itu? Anak-anak tidak ada yang keliaran saat malam. Habis solat isya tidak ada, habis solat maghrib tidak ada orang yang keluar rumah karena ada rasa takut. Apa yang terjadi? Mereka bersama orang tuanya belajar Al-Quran. Tasurul likutnya lau masa orang-orang tua kita, mereka hidup di kampung-kampung, di mana setiap malam saat mulai pergantian waktu dari maghrib, apa yang kita dengarkan? Baksa gojih kagak pernah wana alih hati bari, baksa gojih kagak pernah mukadam, baksa gojih kagak perhijah juz amma. Artinya kalimat-kalimat Al-Quran itu didengungkan dan didengarkan oleh setiap orang yang berada di Aceh. Jamun seandainya kita pegah orang Aceh hanjit baca Quran nyomaleh, tapi uronyo Arab hanali tatume anak muda yang jit baca Quran. Pernah lu tanya mi natum etna padum juga nak baca Quran. Ikamu tengku yang sering membaca cuma sekedar tinggal surat-surat wajib tagai. Puasa surah wajib Fatihah dengan Yasin nyan tagai yang jit. Yang lain hantum pernah magalan. Nyona kejadian yang luntume kecerita le kawan ulun tuan di KUA, suatu sebuah KUA tidak kita sebutkan namanya. Beliau kebetulan orang yang bimbing nikah. Jadi watenya terus dan inang tiro kenan KUA gedanya masalah agama lewat ujung but tes baca Quran, langsung angkat tangan, Ustaz long mamnu, long halangan Ustaz hanya baca Quran. Dari email hukum lah yang di mamnunya hanya baca Quran dosa adanya. Ibadat 3 minggu ke kau orangnya baca, orangnya mamnu ci. Ka 3 minggu mamnu. Ibadat 2 minggu ke mantang mamnu. Haek ke pekele pak kau gelapor baca dalam suami, nyo bek kamu kawin dengan inangnya. Kejut. Ti boleh mamnu hek kah tu. Gara-gara tidak bisa baca Al-Quran, dia membuat framing ataupun alasan bermacam ragam. Artinya sangat banyak orangnya laporan yang datume le anak Aceh hanjit li baca Quran. Apalagi adanya gadget yang mempengaruhi mereka, kena media-media sosial, sehingga tangan mereka lebih banyak untuk menggunakan media sosial ketimbang baca Quran. Nyo minta uku orangnya. Seandainya anak-anak mudanya imat Quran lagi imat HP ni, padung go tamat dalam bulan Ramadan.
Tiuro kang yang 2 euro 3 khatam dia 30 untuk baca Quran. Menyo tekedi di mat HP lagi di mat Quran lagi di mat HP. Tapi orangnya kamu balik. Nyo Quran meriri wate untuk gemat. Tapi mi HP lam tengah kena begitu terbelit mata dia tahu kalau kau minta yang kala kahwin. Tocit HP gemat. Lebih penting HP ketimbang suaminya. Yang selanjutnya HP hanjat belah maksiat. Kenai pegat-pegat video lele anak-anak muda je nak. HP cak ligop nyanjut urang lagi teruk. Kejut le rahsia dalam. Tetapi saat Al-Quran tidak ada di rumah, mereka biasa-biasa saja. Nyo yang perlu tarubah dalam bulan Ramadan urung syiklun. Ilun sangat berharap orang-orang yang di masjid Nurul Hidayah yang mulianya adalah orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam 2 versi. Ada daf'atan wahidatan, diturunkan sekaligus dari Baitul Izzah ke langit dunia. Yang selanjutnya baru diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan konteks realita di lapangan yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad yang dinamakan dengan asbabun nuzul. Maksudnya ayat turun tentang saat Nabi pernah terjadi perdebatan dengan kafir Quraisy menyembah Tuhan setahun dan menyembah Tuhan mereka setahun, turunlah surah Al-Kafirun. Artinya Al-Quran ini diturun secara dalam 2 versi. Sehingga dalam Al-Quran itu sendiri ada kalimat unzila dan nunazzilu. Apa maknanya? Ada satu versi Al-Quran diturunkan dalam sekaligus dari Baitul Izzah ke langit dunia. Dalam versi yang lain, Al-Quran diturunkan selama kurun waktu kurang lebih 23 tahun umur hidup Nabi Muhammad. Yang selanjutnya kapan? Pendapat yang paling masyhur yang sering kami baca, kana bada'un nuzulil Qur'anil Karim fi sabi' asyara min Ramadan. Diturunkan Al-Quran yang mulia pada malam ke-17 Ramadan sebagaimana diungkapkan oleh para ulama dalam beberapa tafsir yang pernah kami baca. Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar sebagaimana yang termaktub dalam ayatnya. Ini merupakan bukan sebuah hal yang paradok. Artinya, yang kadangkala Al-Quran geputren secara berangsur-angsur, yang kadangkala Al-Quran geputren secara daf'atan wahidatan sekaligus, karena Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad pun secara berangsur-angsur dan dalam durasi waktu yang berbeda-beda. Makanya anak perlu pertentangan. Yang jelas Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan hana cinta baca Quran, seolah-olah manusianya hana geterimang lam, hana sah. Dipertanyakan bagaimana legalitas mereka berpuasa. Kenapa? Ada sebuah kitab suci yang diturunkan dalam bulan Ramadan, ligtanya hana ingat ke Al-Quran. Nyo ulang tahun. Ulang tahun tidak promo. Tua ke suami, nyan lebulin hana magun. Yang mi tua suami ke ulang tahun promo, lebulin hana magun. Nyan puasa-puasa tuah mau belabu di luar bak kedai kejit tua ke ulang tahun. Tapi cina bayangkan watena umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa, mereka mengabaikan dan melupakan Al-Quran. Bukankah ini lebih parah dibandingkan seperti cerita yang kita sampaikan tadi? Makanya perlu tersadarkan kembali urang syiklun. Semoga kita nyo bujit ke urang yang baca Al-Quran. Yang selanjutnya, Al-Quran ini merupakan kalamullah. Kalam Allah. Mantengku kalam Allah hana berhuruf, hana bersuara. Betul. Tetapi Al-Quran itu substansinya, makna yang dikandung oleh kalam lafzi merupakan kalam nafsinya Allah Ta'ala fil azali. Itulah kalam Allah yang tak terima legedanyo, yang tak pahami legedanyo. Dalam ayat sendiri kali dijelaskan oleh Allah, memang Al-Quran kalamullah akan geputren kepada Muhammad dengan logat bahasa Arab. Tapi bukan itu kalam Allah. Al-kalam Allah adalah kalam nafsi lagi kalam oleh Allah. Laisa biharfin wala bisautin. Yang selanjutnya perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, al-muta'abbud bitilawatihi. Kitab-kitab yang lain geputren kepada Nabi sebelumnya. Baik itu Taurat, Zabur dan Injil. Laisa ta'abbud, bukan beribadah seandainya orang membacanya. Tetapi Al-Quran punya nilai khusus.
Berangkata yang baca Quran walaupun tidak paham maknanya akan mendapatkan pahala dan termasuk dalam kategori ibadah. Yang selanjutnya, pernah hebat Al-Quran tengku, hebat tak ni? Sidra orang yang paling behu di atas muka bumi waktu masa Nabi. Nan geh Umar bin Khattab. Nan duri? Nan duri Umar bin Khattab. Hana. Betul. Karena Hana pernah tak merempok. Sama yang jawab turi itu pertanyaan berikutnya. Pajan merempok. Umar bin Khattab ini orang yang jago gulat. Bahasa katanya ahli bela diri. Yang mandum orang di Mekah waktunya talu. Hana tahu ketajik preman dengan Umar bin Khattab. Dalam riwayat yang lain, bila terpegah orang biasa, jin dan iblis memilih jalan lain seandainya Umar bin Khattab lewat satu jalan tersebut. Yang dominan hebat. Banyak tanya kalau lagi yang ni. Ho yang tajak tanya itu tak iblis. Ho yang tajak tanya ilit le iblis, ilit le setan, ilit le jin. Beda tanya dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sangat hebat. Tapi proses masuknya Islam Umar bin Khattab ini luar biasa. Saat bercerita terhadap Umar bin Khattab masuk Islam, pasti ada cerita Al-Quran di sana. Tahu masa getepa oleh Umar bin Khattab, ada wagatnya bin Athalah Fatimah, tamang dalam agama Islam, gebudak gejak langsung rumah ada waga. Fatimah, nyaku dengar kah kata mang Islam? Segalam kita mau gedengar Fatimah baca surah Taha dari ayat 1 sampai ayat 14. Watenya karena ego gebeda getamang Umar bin Khattab ban kalen tengah baca Quran getampa ada dalam sabar riwayat ru darah red bibi Fatimah. Watenya gebeda suami baik ne poh ji suami getrom dalam sago bintih kedua dumnan hebat Umar bin Khattab. Nyo pakonkah tamang dalam Islam long patih karena Al-Quran benar kuatra ka baca puno surah Taha aku kalon coba saya lihat tidak boleh hanjit nama iron drone golom tamang dalam agama Islam drone hana wudu dalam hajit mat Al-Qurannya sehingga diwudukan diajarkan untuk wudu oleh Fatimah. Saat itu Umar bin Khattab baca meluluh lantak hatinya Umar bin Khattab nyawakan bahasa manusia. Nyo bukan rekayasa seorang manusia makhluk sehingga keluarlah kalimat Muhammad Pat kepuan hanarutan wakah kajawab Muhammad Pat. Dengan gagahnya Umar bin Khattab berangkat ke suatu tempat. Di sana perkumpulan Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Dalam rumah tersebut ada Hamzah. Setiba Umar bin Khattab ke sana, diketuk pintu, Muhammad mana? Muhammad di mana? Siapa yang di luar? Tanya oleh Hamzah. Nyolong Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ilwa di dalam Hamzah. Nyan tabuh buhu, tabi derajat, taban-taban buhu, saban-saban asadullah, orang yang buhu melawan kafir Quraisy. Sehingga seandainya yukul Nabi Umar bin Khattab bukakan pintu kepadanya. Siapa tahu dia akan membawa kebaikan. Sebelumnya Nabi pernah berdoa, ya Allah, a'izzal Islam bi Umarain. Nepu maju Islamnya dengan dua Umar. Nabi nak berdoa, tapi Allah kepilih Umar bin Khattab. Hana tamang Islam Umar bin Hisham. Nanda tahu Umar bin Hisham ni? Abu Jahal. Kan dengan orang drone, kan dengan tanya Abu Jahal, orang kafir Quraisy paling buruk yang nak diaketih muka bumi. Dua Umar yang tamang Islam Umar bin Khattab. Apa penyebabnya? Al-Quran. Mandum kerah Umar bin Khattab mampu diluluh lantakkan oleh Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih hebat daripada Umar bin Khattab? Belum tentu. Mungkin saja hati kita adalah hati yang lembut, cuman tidak pernah mau mengajak Al-Quran itu menjadi kawan dalam hidup kita. Yang selanjutnya, kalau ada pertanyaan siapa yang paling bagus? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang paling god di atas muka bumi adalah orang yang baca Quran dan belajar Al-Quran, mengajarkannya. Mendengkuronyo ada pembahagian kotak-kotak yang hafal Quran menteng baik jabut udayah. Jabut udayah menteng hafal Quran. Nyo pemahaman yang salah. Yang betul ke ban?
Ja'bud udayah pegelah perlein Al-Quran bertuntas. Pulam tatim hafai nyancit cukup mesanir. Imam Syafi'i hafai Quran. Imam Nawawi hafai Quran. Imam-imam mujtahid sebelumnya semuanya hafal Quran. Perawi-perawi hadis semua hafal Quran. Sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar, Sayyidina Ali dan semuanya yang lainnya, Zaid bin Haritsah, Zaid bin Sabit, semua hafal Quran. Datang manusia-manusia pongah orangnya ingin disudutkan anak miat daripada pendidikan agama, diajarkan hafal Quran tok. Hafal Quran bukan fardu ain, yang sekedar ibadah. Yang lebih bagus bagaimana? Jangan pernah pisahkan mereka dari hafal Quran dengan belajar ilmu pengetahuan agama. Jina pulang di daya-daya gedaya kamu di Annahla ada pendidikan hafal Quran dan kitab kuning di dayah Abu Kutakrun, karena sabah tempat tahfiz, dan yang jet ke guru tahfiz, yang uruh tahfiz adalah anak mit alumni PTK Aceh Utara 20 juz, anak murid ulun tuan jina ka khatam kitab mahali. Itu yang diharapkan. Nyo boleh ju Aceh lagi-nya hafal Quran kitab mahli juga baca rapid belagainya. Jangan dipisahkan oleh tradisi-tradisi masa lalu. Icau anak katanya apa hafal Quran al ilmi hanaijo watewo kampung idang imum itu jud kau ke ulikut. Ini perlu diperhatikan. Yang selanjutnya sebagai penutup, manusia paling gede dalam dunia adalah asyrafu ummati hamlatul Quran. Orang paling gede dalam dunia adalah orang yang hamal Al-Quran. Pemakna, gememe mentang kon. Getim baca dan getim amalkan. Siga gemi ni tanya, bak ati drone. Padum kalau baca Quran dalam Ramadan ni. Ataukah Al-Quran di rumah tanya mentang mububuk. Mentang mabai. Hana somat, hana so sentuh. Atau rumah tanya hana lesu Al-Quran. Cuma sekedar tinggal nyanyian-nyanyian belaka yang ada di media-media televisi, media HP. Sunyi gersang daripada lantunan Al-Quran. Manteng nawatel heblah uro ke depan, 12 uro ke depan untuk nepu kembali. Karena Allah Ta'ala akan lo sente bahasa gedanya kepada rumah-rumah yang itibitsu Al-Quran di sana. Al-Qurannya sebuah kitab yang sangat hebat. Maurice Busail, anatomi tubuh, seorang ahli anatomi tubuh manusia, tunduk kepada Islam karena sinkron ilmunya dengan Al-Quran. Waktu pariksa tubuh Fir'aun, na uncit garam masin. Waktu pernah baca Quran, pernah gedalami Al-Quran, bahwa Fir'aun ditenggelamkan dalam Laut Merah. Sehingga karena sinkron ilmunya, Maurice Busain tamang Islam karena Al-Quran. Dr. Fidelma, seorang ahli saraf, beliau mendalami tentang transfusi darah manusia ke otak. Apa yang terjadi? Rupanya ada sebuah gerak perintah Allah, yaitu aqimus salat, dirikan solat. Dalam solat itu ada sebuah ibadah, ada sebuah gerakan sujud, yang mana darah akan sampai ke otak manusia yang dibutuhkan cuma waktu kurang lebih 15 detik pada saat ketika orang sujud. Sujud itu merupakan sebuah aktivitas dalam ibadah manusia yang berkatipikan Islam yang diperintahkan dalam Al-Quran. Tamang Islam. Yang selanjutnya Dmitri Bolikov. Igopnya orang ahli fisika, ahli kimia tentang matahari keluar dari barat. Tahu masa dalam teori beliau, dalam ilmu beliau memang akan teruk sabar masa matahari terbit dari barat satu waktu. Itanya dalam Al-Quran memang sudah diceritakan bahwa akan datang tanda-tanda hari kiamat matahari terbit dari barat. Tamang Islam karena ayat Al-Quran. Cukup le orang-orang hebat tamang Islam karena Al-Quran. Orangnya beklin fikir panjang. Seandainya ada orang-orang murtadin yang keluar dari Islam, mereka tidak paham Al-Quran. Ataupun orang Islam yang golong akai golong paham dengan belum dekat dengan agama, itu berarti mereka belum paham terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan tanya Bandung bejut ke orang yang hamlatul Quran, yang tanggung Al-Quran, dan ala lisani di atas lisan katanya baca Al-Quran.
Mudah-mudahan ujung Ramadannya akan tutup dengan khatam Al-Quran. Napa izin kulon tuan, hana berjamaah bersama jamaah sekalian karena lun sambung jadual di PIM untuk menjadi imam episod kedua, ronde kedua. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.